Jadi ada zikir terikat dan ada zikir bebas. Apa itu? Amma zikir muqayyad, yang disebut zikir muqayyad yang terikat, wa huwa alladhi nadabana ilaihi Rasulullah muqayyadan bi zamanin khasin. Itulah yang dianjurkan kepada kita oleh Rasulullah SAW, yaitu terikat dengan waktu tertentu atau tempat yang tertentu. Jadi ada zikir yang terikat oleh waktu dan tempat tertentu. Apa itu kan zikri ba'da da'i kulli sholatin? Seperti zikir-zikir yang kita lakukan setelah sholat. Itu namanya zikir terikat, karena dibaca sesudah sholat. Min tasbihin wa tahmid wa takbir, berupa tasbih, tahmid, takbir. Saya kira itu sudah menjadi rutinitas kita. Setiap habis sholat, tasbih 30 kali, tahmid 33 kali, 33 kali, wa takbir 33 kali. Dan ini juga dianjurkan ketika kita mau tidur. Mau tidur dibaca juga tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Sehingga menjadi 100. Ini apa? Untuk memberikan kekuatan. Suatu waktu Fatimah mengeluh kepada Rasulullah. Katanya, ya Rasulullah, saya terlalu capek. Saya tidak mampu menggaji pembantu. Saya yang kerjakan semua. Sehingga kalau biasa pagi itu sudah capek. Mungkin ada yang dia minta kepada Rasulullah, apa kira-kira yang saya minta? Nabi mengatakan itu, baca tasbih subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali sebelum tidur. Nah, itu akan memberikan kekuatan. Tidak perlu pakai pembantu, tidak perlu gaji pembantu. Bagi yang tidak punya uang untuk menggaji. Kalau yang punya uang untuk menggaji bagus juga, karena itu bersedekah kan namanya. Kalau ada pembantunya. Tapi jangan pembantu yang mau dibantu. Merepotkan itu. Jadi itulah disebut zikir yang terikat. Seperti juga wazkaril musafiri, zikirnya orang yang bersafar. Saya kira yang sudah biasa, yang apalagi biasa berangkat haji, itu bukan hanya itu saja. Mau kemana saja mesti doa sabar. Wal akil wasyaribi, doa zikir untuk orang yang makan dan minum, saya kira sudah tahu semua. Wazkarin nikah, zikir nikah, yang mau nikah, yang sudah nikah tidak perlu lagi. Karena sudah satu kali je nikah. Kecuali kalau mau berulang-ulang, ada lagi zikir tertentunya. Wazkarin tuqalu inda syiddati wa dafil afati wal masaib. Juga ada zikir-zikir tertentu ketika mendapatkan kesulitan atau bala karena musibah. Itu ada ada doa-doanya. Wa indal maradi wal maut, ketika sakit, mati, yang dan berkaitan dengan itu. Wa ba'da salatil jum'ati wa layalatiha, sesudah salat Jumat atau malam Jumat, itu ada khusus-khusus. Wa inda ru'yatil hilal, bahkan ketika melihat hilal bulan baru, bulan sabit. Wa iftarus saim, doa ketika berbuka puasa. Wa zkarul haji wa anwa'iha, zikir-zikir ketika melakukan haji dan amal-amal haji yang lain. Wa zkarin tuqal fi sabah wal masa, ada zikir-zikir dibaca ketika pagi dan sore. Wa indan naum istiqaz, ketika tidur, mau tidur atau bangun dari tidur. Wadhkar jihad fisabilillah, zikir jihad fisabilillah. Wadhkar mutafarriqah, dan masih banyak yang lain zikir-zikir yang bermacam-macam, yang penting ada terkait dengan waktu atau tempat. Itu disebut zikir muqayyad. Maka dikatakan juga inda syahiddid. Jadi ada doa khusus dibaca ketika mendengarkan ayam berkokok. Ayam berkokok. Kenapa? Ayam berkokok kita di kota ini susah, tidak ada didengar, karena tidak ada orang pelihara ayam.
Beda kalau kita di kampung. Kalau umpamanya sudah orang di kampung tahu bahwa kalau ayam sudah berkokok, sudah kebakar ini atau ini sudah subuh itu, sudah subuh. Jadi kita susah di kota karena tidak ada, kita tidak dengar kokok ayam. Kokok ayam tidak ada. Jadi ada, kenapa Nabi mengatakan, itu ada salah hadis mengatakan, karena itu kenapa kita disuruh berdoa, berzikir ketika mendengarkan suara kokok ayam. Karena menurut hadis katakan bahwa itu kalau ayam berkokok ia melihat malaikat. Sehingga Nabi mengatakan, mintalah anugerah Allah, ini as'alu Allah ma'atini min fadlika, atau ya Allah, Allahumma adkhilni fil jannah. Jadi ada dua macam, ya Allah berikanlah kepada aku anugerah-anugerahmu, ya Allah masukkanlah aku ke surga. Jadi itu kalau berkokok ayam jantan, bukan ayam betina, bukan ayam betina, tidak berkokok, kotok-kotok. Nah, itu biasa kita kalau di kampung itu menjadi jam gitu, menjadi jam. Kalau sudah berkokok, maghrib juga itu sudah berkokok itu ayam, ayam berkokok. Bahwa ini sudah masuk maghrib. Bahkan di wanahikal himar ada zikir kalau mendengarkan himar meringki. Kali ini kita tidak ada himar di sini. Jadi penggantinya adalah kuda. Kenapa itu bedanya? Kalau kuda meringki atau himar yang di sini dalam hadis mengatakan ini melihat setan. Maka bertawuzlah, minta berlindung. Dan berlindung kalau tidak ada himar di sini. Karena dikatakan himar itu memang agak lain suaranya. Maka dikatakan dalam Al-Quran, inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling jelek suaranya keledai, himar. Saya pernah dengar waktu di Makkah, kebetulan sekali. Waktu itu ada saya lewat dalam beberapa, kemudian meringki. Memang lalai tidak sama dengan kuda. Tidak sama dengan kuda. Wa adkarin daruyati mubtalami maradin, juga ketika melihat orang terkena bala apakah dengan sakit atau lain. Hadhihi nubzatun qalilatun min adhkar muqayyadah wa in aradta isti'abaha farji' ila kutubil azkar. Inilah katanya sebagian kecil yang disampaikan berkaitan dengan zikir-zikir yang terikat. Kalau mau memperdalam lebih jauh mengetahui, silakan baca buku tentang azkar, kitab seperti Azkar An-Nawawiyah. Ya, ada satu buku nama Azkar An-Nawawiyah, buku zikir yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, semuanya di situ ada. Dalam keadaan apapun ada semua di situ. Jadi saya kira bisa kita buka di internet, kan ada semua. Ada semua di Ustaz Google. Tinggal tanya saya bagaimana doa kalau pamannya apa saja, dia akan buka. Meminta terjemahannya, ada terjemahannya, ada juga terjemahannya. Itulah zikir muqayyad, nama zikir terkait karena terkait dengan waktu dan tempat. Sekarang yang kedua, amma zikir mutlak, ada zikir bebas. Mutlak, bebas. Fahuwa ma'lam yuqayyad bi zamani wala tidak terikat oleh tempat dan tidak terikat oleh waktu. Ma'lam yuqayyad bi zaman, tidak terikat oleh waktu wala makan dan tempat, wala waktu wala hal, juga tidak terikat oleh waktu wala hal, dan juga tidak terikat oleh suatu keadaan. Wala qiyam wala qud, tidak terikat apakah berdiri atau duduk, tidak diikat, terserah mau baca dalam keadaan duduk, berdiri, jalan-jalan, boleh. Fal matlub minal mu'mini ay yadhkur rabbahu fi kulli halin. Yang dituntut dari seorang mukmin yaitu berzikir, ingat kepada Allah pada semua keadaan. Hatta la yazalu lisanuhu radban, sampai-sampai lidahnya tidak pernah berhenti basah karena selalu berzikir kepada Allah. Wal ayatu fi dzalika katsira, banyak sekali ayat yang berkaitan dengan itu. Antara lain qaulullah ta'ala, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepada aku maka aku akan mengingat engkau.
Jadi kalau mau diingat oleh Allah, ingat Allah. Artinya orang yang tidak diingat oleh Allah karena dia tidak mengingatnya. Fadhkuruni adzkurkum. Itu surah Al-Baqarah ayat 152. Wa qauluhu ta'ala juga firman Allah, yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun. Mereka bertasbih di waktu malam, di waktu siang, la yaftur, tidak pernah berhenti. Ini hamba-hamba Allah, yaitu yang dekat kepadanya tidak pernah berhenti berzikir. Al-Anbiya, surah Anbiya ayat 20. Juga firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang beriman, ingatlah, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya zikir. Wasabbihuhu, bertasbihlah kepadanya bukratan wa asila, di waktu pagi dan waktu petang. Ini perintah Allah untuk memperbanyak berzikir. Dzkurullaha dzikran katsira. Yang mana disebut dzikran katsira? Yaitu dijelaskan dalam para ulama menjelaskan ini dalam tafsirnya. Yang disebut zikir banyak menggunakan 3 keadaan. Ketika kita berdiri, duduk, dan baring. Siapa yang isi ketika tempat itu disebut bahwa dia orang zakarallah dzikran katsira. Wa qawluhu ta'ala wadh-dhakirina Allah katsira wadh-dhakirat a'adda lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wadh-dhakirina Allah, orang laki-laki yang berzikir kepada Allah yang banyak, dan juga perempuan. Jadi di sini disebutkan baik laki-laki maupun perempuan. Itu disebutkan orang yang demi adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi artinya kedudukannya perempuan laki-laki dalam masalah zikir sama. Sama dijanjikan oleh Allah pahala yang besar. Wa ghairuha min ayatil lati tad'u lil iktsari min dzikrillah mutlaqan duna taqayyudan bi zamanin wa makanin. Masih banyak ayat lain yang mengajak kepada kita untuk memperbanyak zikir secara mutlak. Masih banyak ayat lain mengajak kita untuk selalu berzikir, zikir mutlak. Duna taqayyudin bi zamani wa makan, tanpa terikat oleh waktu dan tempat. Kama anna Rasul Audama sallallahu alaihi wasallam narabana ila zikrillah mutlaqan fi ahwalina wa awqatina. Sebagaimana Nabi yang agung menganjurkan kepada kita berzikir secara mutlak dalam semua keadaan kita dan waktu kita. Faqad rawa Abdullah bin Bisr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i al-islam qad kazurat alayya fahbirni bi syai'in atashabbathu bihi qala la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah. Diriwayatkan oleh Abdullah bin Bisr radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna syara'il Islam kartusalaya, bahwa syariat-syariat Islam setelah banyak aku lakukan, sudah banyak ya Rasulullah lakukan semua syariat-syariat yang diwajibkan, yang dianjurkan, yang berkaitan dengan syariat saya sudah banyak sekali. Nah, yang saya minta, fahbirni, beritakan kepada aku ya Rasulullah sesuatu yang bisa aku tekuni, yang aku selalu perpegangi. Karena sudah banyak yang kalau saya ingin supaya ada satu saja yang bisa aku tetapi terus tekuni terus, maka Nabi menjawab, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah, janganlah pernah berhenti bahasa lidahmu berzikir kepada Allah. Ratban, bahasa lidah. Jadi kalau orang sudah berzikir dianggap sebagai ratban. Ratban itu dalam bahasa Arab itu kurma, ada namanya tamar, ada rutab. Kalau tamar itu kalau kurma yang kering, kalau yang masih bahasa belum kering itu namanya rutab. Masih muda.
Artinya kalau masih muda berarti masih ada bahasa itu, bahasa. Dijadikanlah katanya lidahmu bahasa terus kena berzikir. Itu. Itu apa ya disampaikan oleh Nabi kepada seorang yang bertanya kepadanya. Wa qad wasafatis sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu biqauliha kana Rasulullah sallallahu yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Sayyidah Aisyah menyebutkan sifatnya Rasulullah SAW dengan ucapannya kana Rasulullah SAW yadhkurullah bi kulli ahyanihi. Adalah Rasulullah SAW selalu berzikir kepada Allah bi kulli ahyanihi, pada setiap waktunya. Jadi beda waktu dengan hinum. Kalau waktu itu bahasa Arab ada waktu tertentu. Kalau hin tidak ada. Semua keadaan itu hinum. Jadi itulah apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang Rasulullah, bahwa senantiasa isi terus semua waktunya untuk berzikir kepada Allah. وقد دعانا عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة إلى أنواع من شيء الذكر من تسبيح وتحليل وتكبير واستغفار دون أن يحدد لها وقتا معينا أو مناسبة خاصة. Kita ini diajak oleh Rasulullah SAW dalam banyak hadis dengan berbagai macam bentuk zikir. Dalam beberapa hadis itu Nabi mengajak kepada kita menggunakan berbagai macam bentuk-bentuk zikir berupa tasbih, tahlil, takbir, istighfar. Duna yuhaddila waqtamu, tanpa ia membatasi dengan waktu tertentu atau munasabat atau kondisi situasi tertentu. Banyak hadis yang menyebutkan demikian. Tidak diikat oleh waktu atau kondisi-kondisi tertentu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, lam yufridillahu ta'ala ala ibadihi faridah illa ja'ala laha haddan ma'luman thumma azzar ahlaha fi halil uzri ghaira zikri. فإنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه ولم يؤذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله وأمرهم بذكره في الأحوال كلها. وقال عز من قائل فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. Ibnu Abbas mengatakan Allah tidak menetapkan, mewajibkan suatu ibadah wajib kepada hambanya kecuali Allah menetapkan waktu tertentu. Summa azzar ahlaha, kemudian Allah memaafkan yang bersangkutan kalau dia uzur, kalau ada halangan. Apa maksudnya? Semua yang difardukan oleh Allah, ibadah yang difardukan oleh Allah, dia juga menetapkan ada waktu tertentu. Namanya salat. Salat itu wajib, puasa wajib, haji wajib, zakat wajib, tapi ada waktunya tertentu. Tidak bisa sholat kalau tidak masuk waktunya, tidak bisa. Dan ada syarat-syarat tertentu, ada rukun-rukun tertentu. Dan kalau orang ada halangan uzur, Allah memaafkan. Namanya sakit atau dalam keadaan bagaimanapun sehingga tidak bisa melakukan itu, Allah memaafkan. Kemudian pokoknya diberikan waktu untuk menggantinya. Kecuali kalau ibu-ibu dalam keadaan haid, tidak perlu dihitung. Tidak perlu dihitung baru dipakai, tidak perlu. Kalau 1 bulan, setengah bulan lah yang biasa, berapa kali 5, berapa jumlahnya sholat, tidak perlu kita ganti ya. Tidak perlu diganti. Hanya jangan ditambah-tambah lagi kalau sudah bersih ini, tambahin. Alamat tengah-tengah ini apa terakah hadis.
Karena lebih enak-enak rasanya tidak sholat. Tidak boleh. Sudah berikan keringanan untuk tidak mengganti. Jadi kalau ada halangan, ya Allah memaafkan untuk tidak. Sekali pun diberikan waktu tertentu. Gairah zikir, kecuali zikir. Zikir tidak ada bahwa tidak diikat oleh waktu tertentu, dan juga tidak skala tertinggal, itu tidak apa-apa. Kena tidak apa-apa, tidak elak. Wa inna lam yajallu haddal yantaili, tidak ada waktu batas. Kalau zikir tidak ada waktu tertentunya. Wala yu'azzir ahada fi tarki illa maghlu al-aqli, dan juga tidak ada alasan untuk ketika meninggalkannya untuk diganti, tidak perlu. Kecuali kalau orang tidak dalam akalnya tidak berfungsi, dia boleh tidak melakukan, bebas. Dan tidak ada karena tidak ada alasannya untuk tidak melakukannya, kapan saja, di mana saja. Wa amaru bizikri bi ahwal kulliyah. Allah memerintahkan mereka berzikir pada semua keadaan. Pada semua keadaan zikir, itu bedanya. Seperti yang lalu kita jelaskan bahwa zikir itu tidak mesti berwudu. Tidak mesti berwudu, bedanya dengan sholat. Tidak mesti berwudu. Kalau sholat ada waktunya. Tidak sah sholat zuhur sekarang, karena mau pergi pengantin sebentar, ini percepat saja salat zuhur. Tidak bisa. Nanti masuk waktu. Kalau zikir tidak. Zikir kapan saja, Bang. Silakan. Tidak perlu berwudu. Bahkan ibu-ibu yang haid nifas boleh berzikir. Hanya tidak boleh baca Quran. Tetapi kalau ada ayat menjadi doa, boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah itu ayat. Ayat itu dijadikan doa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Nah, sholat kita tidak bisa melakukan sementara olahraga. Sementara badminton, lalu masuk azan, langsung salat zuhur. Tidak boleh. Tidak bisa. Meskipun masuk waktunya, meskipun ada wudu, tapi tidak bisa di situ. Tapi kalau zikir boleh, satu kali pukul subhanallah, alhamdulillah, terus di smash Allahu Akbar, boleh. Ibu sementara menggoreng subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, boleh. Berdiri duduk boleh, baring boleh. Itulah disebut fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ingatlah Allah qiyaman dalam keadaan berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubikum dalam ketika berbaring. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsiran. Sudah tadi, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Yang maksudnya bil laili wan nahar, di waktu malam, di waktu siang, wa fil barri wal bahri, di daratan dan di lautan, was safar wal hadri, ketika dalam keadaan safar dan ketika dalam keadaan al-hadr tidak safar, wal ghina wal faqr, waktu kaya, waktu fakir, wa bis sihha was sakam, baik sehat sakit, was sirr wal alaniyah, sir dengan terang-terangan. Artinya mau silakan, mau berzikir kecil, mau berzikir bersuara, silakan. Wala kulli hal, dan pada semua keadaan. Itu hebatnya berzikir. Hebatnya berzikir karena tadi malam saya ikuti ceramahnya Buya Ar-Razi. Antara lain hadis diangkat, Allah mengatakan wa ana jalisu man zakarani. Saya teman duduknya, majelisnya orang yang selalu berzikir kepada aku. Bersama kita dengan Allah, kena ana jalisu man zakarani. Saya teman duduknya orang yang selalu berzikir kepada aku. Jadi kalau teman kita, jangan kita duduk bersama
dengan Pak Desa, itu orang kampung kalau suatu kehormatan itu duduk bersama wali kota, apalagi kalau gubernur duduk bersama di situ. Ini Allah duduk bersama. Jadi, tapi perlu kita perbaiki akidah. Ya, jangan mengatakan ada Allah di sini. Allah tidak punya tempat, tidak bertempat Allah. Kenapa Allah tidak bertempat? Karena Allah yang menjadikan tempat. Allah sudah ada sebelum ada tempat, sebelum ada waktu. Hanya istilah digunakan. Karena kalau tidak dikatakan demikian, kalau kita menjelaskan tentang bagaimana hakikatnya tidak paham. Dapat jadi digunakanlah itu istilah bahwa artinya selalu bersama dengan Allah. Orang yang berdiri. Bukan dulu ada yang bersama. Yang tak boleh. Jangan ada orang yang datang jangan menuduh jangan dulu ada Allah di sini dekat aku. Tidak boleh. Allah tidak bertempat. Karena sudah ada tempat. Karena dia menjadikan tempat. Waqad nahaja sufiyya ala hadzal bin awal. Fa dzakarallahu bi ahwal al-adwal. Orang sufi mengikuti seperti metode ini. Metode ini diikuti, mereka ingat kepada Allah dalam segala keadaannya dan dalam semua tahapan-tahapan yang mereka lewati itu. Wa kama anna dzikra minhu muqayyadun bi zamanin wa minhu mutlaqun la ta'ala fa kadzalika dzikru minhu muqayyadun bi adadin wa minhu mutlaqun adad. Sebagaimana zikir itu ada terikat dengan waktu dan ada yang tidak terikat dengan waktu, maka zikir pula ada zikir muqayyadun bi adadin, terikat dengan jumlah. Itu ada juga tidak terikat dengan jumlah. Yang terikat dengan jumlah kan kita habis salat 33 itu namanya ikat dengan jumlah. Ammal muqayyadu bil adadi, yang dimaksud muqayyad yang terikat dengan jumlah bilangan, faqad tasbihi dubara kulli salatin, seperti tasbih sesudah salat, faqad tahmid wa takbir, juga tahmid wa takbir itu terikat dengan jumlah. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin salasa wa salasin wa hamidallah salasa wa salasin wa kabbara Allah salasa wa salasin wa tilka tis'atu wa tis'un wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir ghufirat khataaya wa in kana mithlu zabadil bahr. Siapa yang bertasbih setiap sudah salat 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 32 kali, jumlahnya 99. Lalu disempurnakan menjadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, atau ada yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Apa hasilnya? Ghufirat khataaya, akan diampuni dosa-dosanya. Wa in kana mithlu zabadil bahri, meskipun jumlah dosanya seperti busa yang ada di lautan. Berapa kira busa itu ada di lautan? Setiap ombak itu membawa busa. Kalau ada dosa kita sekian itu diampuni. Ini aja gampang. Hanya 33 tasbih, 33 tahmid, 33 takbir, tambah la ilaha illallah menjadi 100. Tapi perlu diketahui Bu, yang dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Dosa besar. Apa dosa besar? Sombong, takabur, dengki, hasad. Itu semuanya dosa besar. Itu kalau itu tidak bisa itu memerlukan taubat. Semua dosa besar memerlukan taubat. Ya masuk dosa besar. Apa beda dosa besar? Bagaimana cara mengetahui?
Yang disebut dosa besar semua yang diancam azab atau neraka dalam ayat atau hadis. Mencuri, apalagi namanya korupsi, itu dosa sangat besar sekali. Biar berpuluh-puluh kali pergi umrah, setiap tahun pergi haji, tapi tetap juga korupsi, tidak bisa diampuni. Harus tobat nasuh. Apa tobat nasuh? Tinggalkan itu, jangan ulangi itu. Dia dosa-dosa kecil, hanya kerinang mata, itu. Tapi ghibah itu dosa besar. Bicarakan kejelekannya orang, cacatnya orang, dosa besar itu. Bahkan lebih dikatakan bahwa itu lebih besar dosanya daripada berzina. Kalau ghibah itu coba yang. Kan orang berghibah dalam waktu mengatakan sama dengan memakan daging saudaranya itu dalam keadaan bangkai. Ini dosa besar itu. Jadi hati-hati kita ghibah itu. Karena apa? Ghibah itu apa? Tapi itulah biasa orang. Kalau sudah lebih 2 orang, 1 orang, lebih 2 orang, 3 orang, biasa itu. Jadi cerita orang lain, biasa itu. Tapi kalau cerita kebaikannya orang, dapat pahala. Yang diceritakan perbuatan baiknya. Jangan ceritakan. Bagaimana ukurannya yang disebut ghibah? Kira-kira kalau ada orang hadir depan kita tidak mau bicarakan itu namanya ghibah. Kalau ada orang tidak mungkin cerita, jangan berhenti ada. Sementara asyiknya muncul, berhenti. Ada. Itu namanya ghibah namanya. Karena nanti berbicara. Kalau ghibah itu dari kata ghaba ya ghibah, tidak ada orangnya. Itu namanya ghaba ya ghibah. Tidak ada orangnya. Kalau mengatakan namanya begitu mento, iya sebenarnya karena begitu mento. Itu disebut ghibah. Maku memang nih, ucurnya itu maku memang sifatnya. Itu disebut ghibah. Karena kalau dibicarakan dia berbeda, tidak itu namanya berbohong. Berbohong namanya menuduh orang. Berarti makanya itu sangat dianjurkan selalu kita berhusnuzan. Jangan bersuuzan. Selalu kita berprasangka baik kepada seseorang. Dapat pahala. Kalau bersuuzan dapat dosa, belum tentu orang mengatakan demikian. Ini hati-hati, ini yang dipelajari di tasawuf. Jadi harus kita beda dengan orang yang tidak belajar tasawuf. Ya. Kalau ketemu dengan teman-teman duduk berbicara itu bisa kita ingatkan atau kita jangan duduk bersama. Karena kalau duduk bersama terlibat begitu. Ada sambung ceritanya. Hati-hati kayaknya pengikut tarekat itu pengikut tarekat harus mempunyai akhlak yang baik, berbeda dengan yang lain. Kami ini banyak dosa-dosa kita ini dalam perjalanan tadi, berarti banyak dosa-dosa kita melihat yang diharamkan. Jadi dosa yang tidak diancam neraka, tidak ada azab, itu dosa-dosa kecil. Tapi kalau sudah banyak dosa kecil bisa menjadi dosa besar. Banyak sekali yang kecil pasti menjadi besar kan. Jadi hindari. Kemudian seterusnya Sa'ad bin Abi Waqqas qala kunna inda Rasulullah qala ya ajuzu ahadukum ayaksiba fi kulli yawm al-hasanah wa sa'alahu sa'ilan min julasa'ihi kayfa yaksibu ahaduna al-hasanah qala sabbi ma tasabbiha fatuktabu al-hasanah aw tuhattu anu al-khati'ah. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas kuburannya di Cina. Dia ada sahabatnya Nabi pernah dikirim berdakwah sampai di Cina. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas, kuburannya di Cina. Kalau ada mau berangkat kita sama-sama ziarahi. Kalau dia mengatakan kunna inda Rasulullah, kami pernah berada di sisi Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan ayat ajuzu ahadukum ayaksib kulli yawmin al-hasanah. Apakah kamu tidak mampu, apakah kamu lemah mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari? Apakah kamu tidak mampu
mendapatkan pahala 1000 kebaikan dalam satu hari. Lalu ada seorang bertanya yang hadir pada majelis, fasa'alahu sa'il min julasai. Ada seorang bertanya, kaifa yaksibu halna, bagaimana mungkin ya Rasulullah kita bisa mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari? Bagaimana mungkin? Pertanyaannya. Nabi menjawab, yusabbihu tasbihah. Kamu bertasbih 100 tasbih. Wa tuktabu lahu alfu hasanah. Kamu akan dituliskan 1000 kebaikan. Karena setiap satu kan kali 10 kan. Satu tasbih dapatkan 10 pahala. Jika 100, 1000 semuanya. Jadi 100 kali saja akan dituliskan 1000 kebaikan dan diampuni 1000 juga dosa. 1000 kebaikan diampuni, dihapuskan dosanya juga 1000. Berarti dapat 2000. 1000 kebaikan, kemudian dosa di 1000 juga diampuni. Wa anil agarri bi yasar al-muzani an qala sallallahu ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiru fa inni atubu fil yawmi atamarra. Nabi bersabda, wahai sekalian manusia, tubu ilallah wastaghfiru, bertobatlah kepada Allah dan beristighfarlah, karena aku bertobat dalam satu hari 100 kali. Jadi taba ya tubuh itu kita artikan tobat. Apa dia sebenarnya tobat? Taba ya tobatnya kembali. Kembali itu artinya tobat, kembali. Kembali dari mana? Dan pergi ke mana? Orang kembali berarti pernah berada suatu tempat, kemudian meninggalkan tempat itu baru kembali. Itu namanya bertaubat. Apa maksudnya? Kita semuanya lahir dalam keadaan suci bersih, tidak ada dosa, tidak ada. Kullu mauludin yuladu fitr, semua orang yang lahir dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Beda dengan agama lain. Agama lain itu ada namanya dosa warisan. Setiap orang lahir sudah dapat dosa. Jadi nanti datang penghapus dosa. Itu Nabi Isa kan, Yesus bukan Isa. Isa tidak, bukan untuk apa. Kalau Yesus itu penghapus dosa katanya, kalau Isa bukan. Jadi semua yang lahir sudah punya dosa. Punya dosa warisan. Warisan dari Nabi Adam. Karena berdosa, kita ikut semua berdosa. Itu kalau kita tidak, Islam tidak. Tubuh dia kembalilah, kembali kepada kesucian, kebersihan. Wastaghfiru dan istighfar. Istighfar. Karena Allah Ghaffar. Sahabat berulang-ulang saya sampaikan disebut Ghaffar itu Allah menutupi kekurangan kita. Jika kita artikan mengampuni, itu artinya dalam bahasa Arab Al-Ghaffar, Allah maha menutupi cacat kita, dosa kita, kesalahan kita. Karena seandainya kita semua lihat, kita semua hakikat kita ini sebenarnya kotor kita, kenapa banyak dosa. Mungkin kita tidak mau duduk bersama ini, ini di depan saya, dekat saya banyak dosanya. Tapi Allah menutupi, kita tidak lihat. Itu namanya Al-Ghaffar. Allah menutupi, tidak kelihatan. Maha, itu Allah maha menutupi. Maha menutupi. Karena seandainya tidak ada orang berdosa, maka sifatnya Allah Al-Ghaffar tidak berlaku. Sehingga dikatakan Nabi bahwa seandainya tidak ada orang berbuat dosa, maka Allah akan menghilangkan semua orang itu, kemudian menggantikan dengan makhluk lain yang melakukan dosa lalu beristighfar. Seandainya semua kita ini tidak ada berdosa, semua orang baik semua, tidak ada berdosa kan? Ya, apa mau diampuni Allah? Nah, dia Al-Ghaffar, Al-Ghafur. Ya.
Kalau polisi umpamanya tidak ada orang melakukan kejahatan, tidak ada kerjanya polisi, tidak ada kerjanya hakim. Makanya dikatakan lawan nasu apa sekiranya manusia semuanya insaf, maka semua hakim pensiun. Law ansafan nasu lastarahal qadhi, itu dalam bahasa Arabnya. Sekiranya semua manusia sudah insaf menjadi baik, lastarahal qadhi, istirahat apa pengadilan, istirahat hakim, istirahat semua. Sama dengan ini, seandainya tidak ada semua ini yang berdosa manusia, maka Allah akan menghilangkan semua ini yang tidak berdosa, diganti dengan orang lain, makhluk lain, lalu dia berdosa, lalu beristighfar, Allah mengampuni. Nah, itu. Jadi kita ini semuanya berdosa. Semuanya kita, tidak ada yang tidak berdosa di sini, semuanya. Karena dikatakan kullun nasi khata'un. Semua manusia khata'un, para pembuat dosa. Tetapi wa khairul khata'in at-tawwabun, sebab baik orang yang berdosa yang selalu bertaubat. Jadi kalau Allah menjadi manusia terbaik, bertaubat. Mengatakan tidak ada dosaku. Tidak ada orang tidak dosanya. Tidak ada, hanya kita tidak lihat. Kenapa? Karena Allah menutupi. Maka istighfar namanya. Minta istighfar kepada Allah. Karena Nabi sendiri, atubu fil yaumi atamarra, saya sendiri ini bertobat 100 kali dalam satu hari. Dalam riwayat lain 70 kali. Tidak ada dosanya. Nabi dia bertobat. Jadi kalau kita banyak dosa, jangan masih kurang kalau 100 kali istighfarnya. Harus beribu-ribu kali. Silakan Ustaz. Kita lanjut. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir fi yawmin mi'ata marrah kanat lahu idla ashri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kana lahu hirzan min asyaitan yawmahu dzalika tayumsi wa lam yati halun bi afdala mimma ja'a illa rajulun amila aktsara min. Jadi hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi bersabda man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir fi yaumin, dalam satu hari mi'ata marrah 100 kali kan telah idla asyrika, maka dia akan mendapatkan pahala sebanding dengan ashru riqabin, sama dengan pahalanya orang yang memerdekakan 10 hamba sahaya. Sekarang kita tidak ada lagi hamba sahaya. Artinya memerdekakan satu hamba itu sangat-sangat afdal. Jadi seimbang dengan 10 memerdekakan hamba. Wa qutalu mi'atu hasanah, dicatatkan baginya 100 kebaikan. Wa muhiyatan mi'atu sayyi'ah, dan diampuni, dihapuskan baginya 100 dosa atau kejahatan. Wa kana lahu hirzan min asy-syaitani yawmahu dzalika tayumsi, dan itu yang membaca itu dia akan terjaga dari gangguan setan pada hari itu, mulai pagi sampai sore akan terjaga. Jadi bagaimana kalau malam? Ya baca juga sore. Kalau baca sore dijaga sampai pagi. Saya kira kita sudah baca suka setiap kita sholat pasti baca. Kecuali orang yang begitu assalamualaikum langsung berdiri pergi. Mungkin tidak baca. Ada saja habis sholat
menghadap, imamnya menghadap, dia saja tidak ada baca. Tunggu mungkin siapa yang cepat berdiri jamaahnya, itu saya perhatikan lala memang tanah. Ya, tentu lain itu masalah nah. Lain itu masalah. Jadi ini coba bayangkan pahalanya ini, dia akan terjaga dari gangguan setan dari pagi sampai sore, sore sampai pagi ya. Nah, walam yajhadu bi afdali ma jabi illa rajul amil aktabin. Tidak ada seorang pun yang melebihi dari apa yang dilakukan orang itu kecuali seorang yang melakukan lebih banyak, melebihi daripada itu 100 kali. Itu tadi, siapa yang bisa mengalahkan? Ya, yang lebih. Orang bayar 100 kali, dia baca 101 kali, pasti lebih mulia. Apalagi kalau 200, apalagi kalau 300 kan. Jadi tidak ada kata Nabi yang bisa mengalahkan kecuali yang lebih banyak dia. Nah. Pertanyaannya, apa kita mau? Nah, itu masalahnya. Apa mau? Padahal zikir itu paling gampang. Paling gampang zikir. Tidak memerlukan biaya. Seperti tadi kita tidak perlu tunggu waktu. Kapan waktunya? Kapan saja. Kapan saja. Tidak mesti ada wudhu. Tidak. Karena abdal, lebih mulia. Mulia itu mahal kan? Mahal. Maka itu ketika Ali radhiyallahu anhu meminta kepada, saya kira berulang-ulang saya sampaikan, Ali radhiyallahu anhu minta kepada Nabi, apa diminta? Ada 3. Dullani ala aqrabit turuqi ilallah wa ashaliha indal ibadi wa afdaliha indallah. Ya Rasulullah, kata Nabi, tunjukkan kepada aku jalan paling dekat menuju Allah. Aqrab itu rufin ilallah, jalan yang paling dekat. Kita kan biasa paling senang kalau dekat. Mau datang sesuatu, yang apa, kalau kita mau cepat, potong kompas kan. Potong kompas itu dekat, tidak berputar-putar. Itu diminta Ali, berikanlah, tunjukkan kepada Rasulullah jalan yang paling dekat menuju Allah. Yang kedua, yang paling gampang, tidak susah. Tidak susah. Jangan berbeli-beli, yang gampang. Tetapi wa afdalnya, dan juga yang paling afdal, yang paling mulia. Paling mulia. Itu diminta 3 itu. Apa kata Nabi? Alaika bimudawamatiz zikr. Hendaklah kamu terus-menerus berzikir, penenungi berzikir. Itu kata Nabi. Maka Ibnu Ta'ali, kullu nasi zakirun. Semua orang tahu itu dan mereka sudah berzikir, ya Rasulullah. Semua orang sudah tahu itu dan mereka berzikir. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan bahwa ucapan yang paling afdal, yang aku selalu katakan, dan Nabi sebelum saya itu la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna qabli. La ilaha illallah. Yang paling afdal, yang aku selalu baca, dan Nabi sebelum saya, la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah kalau ditimbang di satu timbangan, kemudian satu diberi timbangan, langit dan bumi lebih berat la ilaha illallah. Selama masih ada orang mengatakan membaca la ilaha illallah, kiamat baru akan terjadi. Berarti orang tarekat itu yang sudah berzikir la ilaha illallah punya saham memperlambat kiamat. Ya kan? Karena kalau seperti hari ada kiamat di dunia. Karena dunia. La taqumu sa'atu hatta la yujidu ahadun man yaqulu la ilaha illallah. Tidak akan terjadi kiamat kalau masih ada orang. Sampai tidak ada lagi orang la ilaha illallah baru terjadi kiamat. Bukan kalau itu masih lama kan? Masih lama itu hanya mungkin kalau sudah terjadi kiamat lupa semua. Lupa semua. Itu bisa saja kan.
Wa ashaliha, dan juga diminta oleh Aliyah, wa ashaliha yang paling gampang. La ilaha illallah gampang sekali. Tidak ada orang yang tidak bisa baca la ilaha illallah. Sampai saya mengatakan orang Cina pun gampang. Kenapa orang Cina yang berat bagi Cina ra? Tidak ada la ilaha illallah, tidak ada ra kan? Tidak ada huruf ra. La ilaha illallah tidak ada ra di situ. Karena kalau orang Cina mengatakan Ar-Rahman di Al-Rahman. Gampang sekali, gampang. Kenapa hanya 12 hurufnya saja? Dan hurufnya itu la ilaha illallah tidak ada huruf bibir. Tidak ada huruf bibir kan? La ilaha illallah tidak ada huruf. Huruf bibir itu ba, pa, ma. Tidak ada gampang. Jadi sehingga orang pun yang meninggal sakaratul maut bisa. Makanya itu la ilaha illallah bisa dibaca oleh orang yang sakaratul maut. Kenapa? Karena tidak perlu pakai bibir. Coba tutup mulut baru baca, bisa kan? Wa abdal, ya ada yang paling abdal. Dia paling abdal. Apa itu abdal? Mulia, yang paling mulia. Itu logam ada 3 macam. Ada logam mulia, ada perunggu, ada perak, ada emas. Yang logam mulia emas. Tidak banyak orang beli kan? Kenapa? Karena mahal. Karena mahal. Pergi di pasar, cari mana apa yang paling murah. Karena kalau beli yang mahal itu emas bawa uang banyak. Tapi kan jarang itu. Jarang ibu-ibu. Masa mau tiap hari beli emas? Kalau banyak wajah mungkin. Sama la ilaha illallah karena mahal, afdal, mulia, tidak banyak orang mau. Padahal gampang. Kenapa tidak ada orang mau? Karena mahal. Bagaimana mahalnya? Siapa yang baca akhir kalamnya ucap apa yang akhir hidupnya dibaca, jaminan masuk surga. Mahal kan? La ilaha illallah untuk membeli surga mahal. Tapi itu apa pengelut tadi tidak sampai sih, masih bertanya terus. Ya harus bagaimana Fazkur, bagaimana caranya? Sudah kau tahu la ilaha illallah bagaimana caranya? Nah itu. Mana caranya? Makanya Nabi mengatakan, sekarang pejamkan matamu, dengarkan aku. Saya baca la ilaha illallah 3 kali kemudian diikuti. Inilah dasar orang namanya ditalqin atau bai'ah. Jadi hari di bai'ah ditalqinkan la ilaha illallah, makanya masuk tarekat harus di bai'ah. Ada talqin namanya. Talqin namanya. Ja'alin lalu setelah itu ditalqin oleh Rasulullah la ilaha illallah dengan suara keras, dia ajarkan kepada muridnya, kepada Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mewariskan kepada muridnya namanya Habib Al-Ajami. Habib Al-Ajami mengajarkan kepada muridnya namanya Da'ul At-Tai. Da'ul At-Tai juga mengajarkan kepada muridnya namanya Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi mengajarkan kepada muridnya Sadri Wasaqati. Syekh Sakati mengajarkan kepada muridnya Imam Al-Junaid. Imam Al-Junaid mengajarkan muridnya silakan ada di buku kita itu sampai lebih 40 sampai kepada kita. Itu namanya talqin atau bai'ah. Sudah jam 10. InsyaAllah nanti kita lanjut ke bila akhirnya. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اجعلنا صبرا وثبت قدامنا وانصرنا على الكافرين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نور الأرض بنور شمسك أبدا برحمتك يا رب. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم افتح لنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita.